Dina, ini adalah istri dari Sul Sivilia, begitu ya. Kemarin sempat rame gara-gara ada fotonya manggung di J-Expo. Padahal itu sama band Lapas ya? Iya, band Lapas. Band Lapas. Jadi emang dipinjam gitu show, habis itu balik lagi gitu. Iya, betul. Dan kalian nonton ya, satu keluarga nonton? Nonton. Terus gimana kalau boleh diceritakan suasananya ya? Anak nonton ketemu bapaknya di luar suasananya Lapas gitu. Iya, Lapas. Seneng banget soalnya kan itu kan acaranya terbuka dan anak-anak ponakan sama saudara suami yang paling bungsu juga ikut gitu. Jadi benar-benar suasananya berbeda dari kalau kita kunjungan di Lapas. Biasanya kalau misalnya kunjungan di Lapas, ini kan vonisnya 18 tahun ya? Iya, Apa sudah ada remisi lagi? Itu belum sama remisi ya. Belum sama remisi ya? Oke. Gimana biasanya waktu kalian untuk mengunjungi sama anak-anak tuh memang rutin kah? Atau sebenarnya ya karena kamu juga sibuk gitu, itu jadi sebenarnya jarang? Iya benar. Paling lama sih biasanya 2 bulan sekali, karena kan anak-anak juga sekolah dan waktu besuk itu kan adanya kadang di hari Sabtu. Anak-anak libur tapi kadang sayanya yang kerja gitu. Jadi ya dipas-pasin aja waktunya. Kamu melihat anak-anak kamu ketemu bapaknya, terus lihat bapaknya nyanyi gitu. Iya. Apa yang kamu lihat? Kamu rasakan juga? Ya seneng banget. Apalagi lihat anak-anak yang maksudnya benar-benar yang deket banget sama papanya gitu, terus berada di lingkungan yang mungkin lebih terbuka, jadi mereka lebih lepas gitu, lepas apa sih maksudnya, ya senang lah gitu. Tenang. Nah, anak kamu yang kecil kan 5 tahun ya? 7 tahun. Oh 7 tahun, 7 tahun. Iya. Tapi kan berarti dia masih kecil sekali ketika bapaknya itu kemudian ya. Oh iya, waktu awal kejadian anak saya masih 2 tahun. 2 tahun. Jadi dia gimana reaksinya ketemu bapaknya? Ya seneng banget, apalagi kan udah lama nggak ketemu ya, udah hampir 2 bulan. Dia ngenalin bapaknya? Kenalin pasti. Dan ya paling kangen sih sebenarnya anak saya yang pertama. Gitu. Anak yang pertama. Kan, deket banget sama papanya. Apa yang dia lakukan waktu itu? Mereka pas pertama kali lihat papanya yang langsung meluk seperti biasa. Kalau kita ke Lapas gitu kan, ketemu papanya, mereka tuh ada yang ngumpet gitu. Pas papanya datang udah pada lari gitu meluk papanya. Oh, mengharukan sekali. Ada yang berbeda kamu lihat dari suami kamu? Lebih sehat, aku lihat lebih badannya tuh lebih berisi gitu. Ya walaupun mungkin kulitnya agak sedikit gosong kali, mungkin karena aktivitas di Lapas juga. Ini Reto, ini kan ya kalau kita mengikuti perjalanan kamu gitu, ini kan lumayan, bukan lumayan, ini berat sekali gitu ya. Kamu nikah di usia yang muda kan, 19 tahun ya. Apa 20 tahun? Kamu menikah di usia di 18 mau 19. 18 tahun kamu menikah. 10 tahun kemudian gitu. Dengan 4 anak. Iya. Kamu harus berjuang sendiri. Gitu ya. Di usia yang masih muda, anak 4, tanggung jawab itu gitu. Boleh kamu ceritakan nggak sih rutinitas kamu sehari-hari apa? Katanya benar kan bahwa kamu tuh emang anak-anak tuh di satu sekolah supaya ya lebih praktis juga buat kamu. Iya, betul. Jadi anak-anak itu saya sekolahin di satu sekolah. Jadi biar nganternya bareng dan mungkin di sekolah itu juga udah paling enak. Anak-anak tuh udah kayak apa ya di sekolah itu menemukan rumah baru gitu, rumah kedua. Jadi lihat kakaknya anak saya yang pertama masuk sekolah situ, lihat dia happy di situ. Malah kalau kadang anak-anak kan susah ya disuruh sekolah gitu, apalagi ini pulangnya sampai jam 3. Nah, anak-anak saya tuh alhamdulillah semuanya pada senang gitu. Kalau tiba kan anak-anak bangunnya jam 5, bangun langsung bangun mandi semuanya, nggak ada drama-drama nangis apa gimana. Jadi ya mungkin karena suasana sekolah juga yang bikin mereka nyaman. Benarkah bahwa anak pertama kamu karena memang harus dengan sekolah khusus gitu ya? Itu sempat 2 tahun. Iya, berarti sempat 2 tahun nganggur nggak sekolah, dan akhirnya alhamdulillah dari sekolah anak saya MI itu bisa nerima anak inklusi kayak anak saya yang pertama. Jadi kan kemarin berhenti itu karena biaya juga ya? Karena biaya karena kan SPP-nya lumayan ya sekolah alam itu, jadi ya udah. Oke, sekarang kita coba lihat ini cuplikan ketika Zul Sivilia ini manggung dan ditonton oleh anak-anaknya. Gitu. Ini kan berita kan sekarang bisa baca, anak-anak juga sudah mulai besar gitu ya.
benarkah bahwa anak-anak juga sering apa istilahnya mendapatkan komentar-komentar gitu dari luar tentang ayahnya? Iya, ada sebagian anak saya yang sering main di luar karena kan lingkungan tempat tinggal kan berbaur sama masyarakat di luar kompleks gitu kan. Jadi adalah 1-2 anak yang masih iseng gitu. Terus gimana anak kamu menerimanya? Ya namanya anak-anak mungkin ya pas pulang mah aku dibully gitu, aku diejek, kalau papa mana gitu sih. Terus ya sedih aja sih lihat anak-anak mungkin di umur mereka yang masih kecil gitu kan harus nerima mungkin omongan-omongan dari mungkin ya namanya anak-anak ya, cuma kan ya ada rasa yang kayak sedih kali anak-anak ngerasain sampai yang dia ngadu aku dibully teman. Kamu sempat mengatakan bahwa awal-awal ya kamu cuma bilang ya bapaknya kerja gitu. Iya. Jadi akhirnya anak-anak tahu tuh dari mana? Dari media sosial. Dari media sosial. Karena kan mereka udah jadi pas anak saya tahun ini puasa semuanya full itu sama kakeknya dibeliin handphone, ya kan? Dan mungkin iseng-iseng ya, dan mungkin juga sebelum-sebelumnya udah mulai dengar-dengar juga. Jadi mereka cari tahu papanya apa gitu kan. Apalagi mungkin kalau kayak di YouTube gitu kan muter, yang muncul dulu nih kasus bapaknya bukan lagunya. Mereka bertanya kemudian ke kamu? Iya, tanya. Kamu jawabnya gimana? Ya papanya dihukum karena berbuat salah dan itu ada resiko. Jadi buat kamu nanti anak-anak jangan ditiru ya. Aku bilang gitu aja. Gimana kamu membagi waktu dengan kehidupan kamu? Harus bekerja gitu, antar anak sekolah. Dari pagi nih mereka bangun jam 5. Iya. Jam berapa kamu harus antar anak sekolah? Aku tuh berangkat dari rumah itu jam 6:30. 6:30. Karena mereka masuk jam 7.15. Itu saya antar di sekolah, nanti setelah di jam 11 saya anterin makan siang karena mereka pulangnya jam 3. Masak sendiri? Iya, masak sendiri. Terus nanti di jam 3 aku jemput lagi anak-anak seperti biasa. Kalau kamu ada kerjaan gimana? Aku kan kerjanya kebanyakan Sabtu Minggu dan anak-anak kan Sabtu udah libur, jadi udah aman lah. Ada momen-momen di mana kamu ngerasa capek banget karena dan merasa sendiri gitu, dan ini beban tanggung jawab ini kan bukan hal yang main-main juga. Sering, Mbak. Sering apalagi kalau udah ada kala kadang suatu hari ada yang harus dibayar dengan jumlah yang banyak gitu. Dan mungkin saya udah kerja dan masih aja kurang gitu, jadi saya kayak ya capek aja gitu, tapi tetap aja nggak bisa nutupin gitu. Jadi itu aja sih. Terus kamu cerita kemana untuk mengurangi beban kamu, atau biasanya kamu curhat kemana? Teman-teman. Karena kan teman saya kan alhamdulillah semuanya support gitu, mereka yang selalu ada gitu nemenin saya, karena kan saya jauh dari keluarga, jauh dari mama gitu kan. Apalagi kakak saya yang tua itu udah pulang ke Makassar kan, jadi ya selama ini teman-teman. Kamu cerita ke suami kamu? Masalah ya, tapi nggak sering-sering, takutnya dia kepikiran juga, kasihan di dalam. Iya. Kamu juga sempat berapa kali cerita gitu di sosial media kamu bahwa pernikahan kamu dengan Zul itu juga sebelumnya juga penuh dengan tantangan untuk kamu sebagai seorang istri gitu ya. Apalagi ditambah ini dia menjalani masa hukuman, kamu harus mengawal anak-anak sendirian gitu. Apa yang membuat kamu masih kuat bertahan gitu? Ya anak-anak lah. Dan saya pikir juga mungkin ya kesalahan-kesalahan di masa lalu kan, ya saya kan rumah tangga udah lama, jadi masalah demi masalah tuh udah saya hadapi kan, jadi saya udah tahu gimana ya cara ngejalaninnya gitu. Tinggal saya gimana caranya nih Kak, suami saya bisa berubah gitu ya, sedikit-sedikit bisa menjadi suami dia gitu. Jadi ya saya mikirnya lebih baik saya mengobati daripada saya harus memulai sesuatu yang baru yang mungkin
Belum tentu Ya juga. belum tentu juga. Oke. Kita kembali lagi tetap di Rumpi.